selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 62. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku akan membahas tentang beberapa minyak yang bagus banget untuk psoriasis. Hayo, siapa di sini yang udah pernah pakai minyak-minyakan nih untuk membantu proses percepatan kesembuhan psoriasis kalian? Jadi yang penasaran, jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Nah, di sini aku ada beberapa rekomendasi minyak-minyakan yang pernah aku coba atau yang pernah aku gunakan untuk membantu mengurangi rasa gatal, rasa perih, rasa tidak nyaman dari psoriasis yang muncul pada permukaan kulitku. Yang pertama, itu ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini itu tuh sebenarnya udah terkenal banget dengan khasiatnya untuk mengobati atau sebagai sarana untuk pengobatan banyak-banyak sakit di Indonesia atau di dunia gitu ya. Jadi memang udah banyak banget nih orang-orang yang mempergunakan minyak kelapa ini. Kenapa? Karena minyak kelapa itu tuh kaya akan vitamin E, yang dimana vitamin E itu kan memang sangat erat kaitannya dengan kulit atau dengan kesehatan kulit manusia. Nah, jadi seperti yang sudah atau yang belum teman-teman tahu nih, minyak kelapa itu tuh bisa untuk melindungi dan juga melembabkan kulit kering. Jadi kan kalau yang teman-teman pahami, ketika kita sedang kumat psoriasisnya itu tuh kulit badan atau kulit di permukaan tubuh kita nih akan terasa 30, 40, 50, atau mungkin 100% jauh banget lebih kering dibandingkan biasanya. Apalagi kalau buat teman-teman yang memang kondisi kulitnya sendiri itu adalah tipe kulit kering, ditambah lagi dengan psoriasis, akhirnya semakin mengering, kering parah banget gitu kan, gersang. Nah, minyak kelapa ini bisa menjadi salah satu jawaban dari kekeringan kulit teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan dengan kekeringan kulit ini, boleh banget dicoba mempergunakan minyak kelapa. Bisa aja dioleskan di seluruh permukaan tubuh, terus juga di daerah muka dan juga kulit kepala. Jadi memang bisa difokusin aja nih di mana titik kekeringan dari psoriasis atau jenis-jenis penyakit lainnya yang teman-teman derita, supaya lebih bisa bekerja dengan efektif si minyak kelapa itu. Kalau buat aku sendiri, karena aku bukan tipe yang suka pakai minyak-minyakan, minyak kelapa ini tuh dulu banget aku gunakan untuk mengobati permasalahan psoriasis kulit kepala aku. Karena memang kan pada awalnya saat aku terdiagnosa kena psoriasis tuh awal banget kenanya langsung di kulit kepala yang cukup parah, bisa dibilang bukan cukup lagi, sangat-sangat parah. Nah, minyak kelapa nih direkomendasikan sama pengobat alternatif aku pada waktu itu di tahun 2013-14 tuh aku direkomendasikan mempergunakan minyak kelapa. Caranya adalah ketika kulit kepala kalian tuh udah bener-bener ketat, bener-bener sakit, bener-bener yang nggak bisa lagi untuk bernapas rasanya, itu jangan langsung diklopek-klopek atau jangan langsung dicopot-copotin, karena itu beresiko tinggi untuk terjadinya pendarahan atau bisa terjadi berdarah di kulit kepala kalian. Lebih direkomendasikan adalah kalian bisa mengusapkan si minyak kelapa, boleh taruh di mangkok, boleh langsung aja dari botolnya di kepala, bebas terserah gimana kalian nyamannya. Langsung aja dipijat-pijat, dimasas gitu kulit kepala kalian. Dan ingat, jangan terlalu semangat menggosoknya karena nanti takutnya akan berdarah juga, karena kan ketika psoriasis kulit kepala lagi muncul tuh kita jauh lebih sensitif ya kulit kepalanya. Jadi perlahan aja, santai, dipijat-pijat, dimasas-masas kulit kepalanya, dan nanti setelah beberapa menit, mungkin kayak 10-15 menit, ketika seluruh kulit kepala dan juga kulit-kulit atau patches-patches psoriasisnya sudah terbungkus dengan si minyak kelapa ini, jadi dia akan jauh lebih lembut, jadinya akan jauh lebih gampang untuk dikikis-kikis dengan menggunakan sisir. Nah, banyak juga nih yang tanya, Audi sisirnya tuh tipe yang gimana? Tipe yang ini, aku bakal taruh fotonya di sini. Tipenya tuh sisir panjang kayak di salon gitu. Banyak dijual di mana-mana, di Superindo, intinya di semua supermarket aku yakin dia jual, atau enggak di toko obat.
Kayaknya ada di toko obat, tapi nggak tahu. Tapi di supermarket pasti ada sisir yang model begitu tadi. Tinggal kalian pakai aja untuk mengikis-ngikis pelan-pelan si patches-patches dari psoriasis teman-teman. Terus juga ternyata si minyak kelapa ini bagus banget untuk meredakan iritasi kulit. Menurut sumber-sumber yang aku baca di online ya, kayak dari Halodoc, terus juga Klik Sehat dan berbagai sumber lainnya, di situ dikatakan bahwa minyak kelapa ini tuh berfungsi untuk meredakan iritasi untuk berbagai penyakit seperti eksim. Nah, di sini eksim itu kan suatu penyakit yang bisa dibilang mirip-mirip lah dengan psoriasis. Jadi ketika eksim aja tuh bisa teratasi atau bisa dikurangi level kesakitannya dengan menggunakan minyak kelapa, aku yakin pasti psoriasis juga bisa kita mempergunakan minyak kelapa, dan rasa kekeringan di tubuh kita setelah mempergunakan itu akan jauh lebih berkurang. Yang kedua itu ada minyak zaitun. Tadi ketika yang pertama itu minyak kelapa lebih fokusnya tuh khusus untuk kesehatan. Yang kedua ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini terkenal sebagai minyak kecantikan. Jadi memang sudah banyak juga research dan juga bukti-bukti bahwa masyarakat Indonesia lebih mempergunakan minyak zaitun itu sebagai produk untuk kecantikan diri dibandingkan untuk kesehatan ya. Dan ini dibuktikan karena di dalam kandungan minyak zaitun itu mengandung banyak sekali vitamin-vitamin. Sebagai contohnya adalah vitamin A, B, E, D, dan juga K. Jadi memang banyak banget manfaat, banyak banget vitamin-vitamin di dalamnya yang dimana berguna sebagai produk kecantikan manusia. Tapi di sini kita juga bisa loh mempergunakan minyak zaitun itu untuk membantu proses penyembuhan atau membantu proses percepatan lah psoriasis kita menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi minyak kelapa bisa dipakai di seluruh badan, kalau untuk minyak zaitun sendiri, untuk aku lebih senang mempergunakannya di area tubuh saja. Jadi minyak kelapa tuh khusus aku gunainnya di kulit kepala. Tapi bebas sih teman-teman mau pakainya gimana. Karena memang minyak-minyak ini yang aku sebutin itu menurut research bisa dipergunakan di area-area tubuh yang kalian inginkan. Tapi kalau buat aku personally, untuk minyak kelapa aku sukanya di kulit kepala, dan minyak zaitun lebih untuk di area badan. Kenapa Audi? Karena aku ngerasa minyak zaitun ini itu tuh sama-sama minyak sih, tapi dia mempunyai konsistensi yang jauh lebih tebal dan juga jauh lebih melembabkan, dan menurut research juga bisa meningkatkan elastisitas kulit kita. Jadi kan lebih cocok nggak sih kalau dengan pro-nya atau dengan manfaatnya si minyak zaitun ini kalau kita lebih menggunakannya di area badan. Aku kan memang nggak suka pakai yang namanya minyak-minyakan. Jadi memang ketika lagi kumat yang parah banget, selain pustular ya, karena memang kalau pustular tuh kan lebih ke nanah, jadi tidak membutuhkan minyak apapun. Jadi emang lebih untuk ke cepet keringnya aja. Cuman ketika kumat-kumat tipe-tipe yang lain kan itu akan jauh lebih mengering kulitnya. Jadi setiap sore atau sebelum tidur tuh mama aku suka bantuin untuk mengusapkan si minyak zaitun ini ke permukaan psoriasis di tubuh aku. Usapinnya juga cukup banyak. Jadi sebenarnya jadi awalnya tuh yang dilakukan adalah bisa mengompreskan dulu dengan air hangat di bagian psoriasisnya, terus ditunggu kering, agak dikipas-kipas supaya mengering, baru setelah itu diusapkan dengan si minyak zaitun ini. Untuk aku sendiri khasiatnya pada pagi hari ketika aku bangun itu tuh kulitnya jadi jauh lebih nyaman, tidak terasa terlalu gatal, karena kan yang kita tahu juga ketika malam hari kita tidur tuh kita suka nggak sadar nggak sih, tiba-tiba kita bisa menggaruk kulit, tiba-tiba kita bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang dimana itu menghancurkan kulit kita, nanti malah berdarah, bernanahnya copot, hancur gitu kan. Jadi dengan kita mempergunakan minyak ini tuh intensitas kita untuk menggaruk itu jadi jauh lebih minim. Jadi aku rekomendasiin banget juga sih si minyak zaitun ini untuk dipakai khusus untuk di area badan, karena memang dia itu tuh sangat-sangat melembabkan dan juga bisa menjaga elastisitas kulit teman-teman. Dan yang terakhir itu ada minyak kemiri. Nah, minyak kemiri ini tuh aku sebenarnya juga dapat rekomendasi dari sahabat psoriasis lewat DM Instagram. Di sana temen psoriasis ini bercerita bahwa dia sudah beberapa tahun ke belakang tuh rutin mempergunakan minyak kemiri
untuk membantu mengurangi kekeringan psoriasis di tubuhnya, dan ternyata bermanfaat banget dan juga sangat berkhasiat untuk penderita psoriasis yang ini gitu kan. Ternyata setelah aku juga research, si minyak kemiri itu juga sama seperti minyak kelapa dan minyak zaitun. Tujuannya itu untuk melembabkan kulit dan juga dia itu bisa menyembuhkan luka. Mungkin ini kali ya poin plus dari minyak kemiri. Karena selain bisa melembabkan, dia juga bisa menyembuhkan luka karena komposisi dari minyak kemiri ini terkandung asam lemak dan juga antioksidan yang tinggi. Jadi mungkin itu adalah komponen-komponen yang dimana bisa membantu akhirnya menyembuhkan berbagai luka yang ada di tubuh kita. Bisa juga luka jatuh, luka eksim, terus juga iritasi-iritasi kulit seperti sakit psoriasis kita, itu bisa banget juga dicoba untuk mempergunakan minyak kemiri ini. Nah, selain untuk badan, minyak kemiri juga bagus untuk daerah kulit kepala karena bisa mencegah kerontokan dan juga menumbuhkan rambut. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya psoriasis kulit kepala, terus ngerasa sekarang rambutnya jadi jauh lebih rontok, itu sebenarnya sih kalau menurut aku dan menurut apa yang aku tahu itu bukan karena psoriasisnya, tapi karena adanya patches psoriasis di kulit kepala kan akhirnya membuat sangat-sangat ketat di kulit kepalanya, akhirnya tidak ada lagi rongga untuk rambut tuh tumbuh, yang mana tertumpuklah dengan kulit-kulit ini, akhirnya dia jatuh dan rontok deh rambutnya. Jadi sebenarnya yang aku tahu juga tidak ada kaitannya rambut rontok tuh dengan psoriasis, tapi mungkin bisa terjadi karena adanya psoriasis kulit kepala akhirnya mengarah kepada kerontokan rambut. Jadi minyak kemiri ini juga boleh banget dicoba buat teman-teman yang juga rontok rambutnya. Aku juga rontok parah sih rambut aku. Udah coba berbagai produk, baru satu doang yang cocok, Tumbuh Lab. Reviewnya juga udah pernah aku upload nanti aku taruh ya linknya di description box. Itu memang bagus banget juga produknya. Bukan endorse, bukan sponsor, aku memang beneran coba waktu itu dan memang bisa untuk menumbuhkan rambut dan mengurangi kerontokan. Tapi memang karena aku tuh kurang suka sama minyak, jadi aku tidak melanjutkan pemakaiannya itu. Cuman kalau rutin aku yakin sih pasti bakal jauh banget lebih bagus hasilnya. Gitu guys, jadi itu adalah 3 minyak yang aku rekomendasiin buat sahabat psoriasis coba. Ada minyak kelapa, minyak zaitun, dan juga minyak kemiri. Semuanya ini bisa banget dicari di toko-toko herbal atau e-commerce kesayangan teman-teman. Harganya juga bervariatif, tapi sih so far yang aku tahu tidak mahal-mahal banget, masih masuk akal harganya. Terus juga banyak juga size-nya, jadi cari aja yang nyaman buat teman-teman. Dan juga semua ini herbal, jadi jangan khawatir kalau sampai terjadinya ketergantungan. Begitu guys, jadi thank you so much for watching Psoriasis Talk episode ke-62 kali ini tentang rekomendasi minyak-minyak herbal untuk psoriasis. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa lagi menambah pengetahuan teman-teman nih tentang obat-obatan herbal yang cocok untuk psoriasis. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!